ayah ya. Waktu itu ayah sempat bilang sama aku kayak gini, Kisya, kamu udah gede, sekarang belajar mau bikin lagu sendiri. Menjadi produser untuk Miro nih. Bukan Miro, Syakina. Oh, Syakina. Iya, Syakina. Iya, jadi adik aku ini kan emang dari kecil itu pengen nyanyi. Cuman satu kan emang dia juga bingung mau nyanyi kemana, genrenya apa, terus siapa yang mau bantu biayain, itu kan masih bingung. Sedangkan kalau ayah kan sibuk. Dulu juga aku masih sibuk nyanyi kemana-mana kan kalau dulu. Nah sekarang kebetulan juga alhamdulillah aku ada sedikit rezeki, jadi pas banget nih. Aku juga sekarang lagi belajar bikin lagu sendiri. Udah berapa lagu lah aku tulis gitu. Nah Syakina kemarin sempat ngechat aku, dia bilang, Kak Ica nih udah ada liriknya, tolong cari nadanya. Nah pas aku cek liriknya, ini kok alay banget. Alay banget, digantilah, udah beres tuh. Udah beres baru cari nada sambil video call juga, jadi biar dia tahu nadanya gimana nanti pas udah jadi. Udah tuh akhirnya coba latihan lah di rumah, nyanyi sendiri gimana. Ternyata oke. Aku juga nanya ke orang-orang terdekat aku, aman nadanya, liriknya juga aman. Oh ya udah recording lah gitu. Kemarin juga dia sempet minta aku buat nemenin recording, cuman karena emang lagi sibuk syuting juga jadi nggak bisa lah gitu. Cuman aku tetap mantau, Bunda kan selalu ngabarin aku, Kak Ica, Syakina udah recording, Syakina udah ini, Syakina udah ini. Ya jadi walaupun aku nggak ada, aku tetap mantau gitu. Dan alhamdulillah tepatnya hari ini singlenya sudah launching, udah di berbagai platform musik ya. Ya semoga aja lagunya sukses lah, terus juga disukai oleh penggemar musik yang galau-galau kan lagi trennya banget ibaratnya, lagi trennya banget lagu-lagu galau. Makanya kemarin aku sempet nyuruh dia, lu bikin lirik yang apa ya, yang relate sama orang-orang banyak gitu, kisah percintaan yang bukan berbeda tapi yang lebih relate gitu. Akhirnya dari bikin lah, jadilah lagu galau, judulnya Takkan Pergi. Berarti lagunya bertemakan remaja dan dewasa ya, bukan anak-anak ya? Sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat dari persahabatan, bisa dilihat dari percintaan juga, banyak sih gitu. Judul lagunya apa? Judulnya Takkan Pergi. Bercerita tentang apa? Yang unik. Bercerita tentang kalau dari Syakinanya sih dia lebih memilih ke persahabatan ya. Misal kayak ya ada dua orang sahabat nih, ada dua orang sahabat tadinya bareng-bareng kemana-mana, main bareng, ngobrol bareng, dan sekarang sahabat yang satunya nih udah pergi gitu. Jadi sahabat yang satunya tinggal sendirian doang, dan dia kangen nih sama sahabatnya dia yang udah nggak ada ini. Makanya kan liriknya, kamu bilang kamu tak akan pergi, kamu bilang kamu kan selalu di sini. Tapi kini kau telah pergi. Ku rindu hadirmu di sini. Itu. Jadi sahabatnya kangen lah gitu. Karena mungkin bisa dilihat juga mungkin meninggal, mungkin emang pergi atau menghilang aja gitu. Bisa listening banget ya dengarnya. Kayaknya bakalan cepet nih. Itu lagu ciptaan Syakina sendiri atau bagaimana sih? Kalau liriknya itu? Kalau liriknya Syakina, ya aku ada koreksi dikit lah, ya. Kalau nada aku yang cari nadanya, gitu. Karena kalau lirik kan masih lebih gampang ya. Kalau nyari nada kan agak susah buat nyambungin dari nada ke dari nada verse 1 terus ke pre-chorus, ke ref, terus ntar ada interlude segala macem kan agak ribet. Makanya dia minta tolong aku buat nyari nadanya. Berarti selain produser, kamu bisa dibilang arrangernya juga ya? Iya, alhamdulillah kalau bisa dibilang. Gimana nih, ini berarti kan proyek pertama kamu sebagai produser nih? Iya. Bagaimana? Iya. Sebagai produser cilik bagaimana nih? Iya.
Ya seneng lah, maksudnya bisa memproduseri adik sendiri ya. Seneng lah, dan semoga ya ke depannya bisa mungkin bukan menjadi produser doang, tapi aku juga bisa launching album lah dan segala macamnya. Dan kalau bisa juga nggak ada aku doang yang aku produserin, tapi bisa orang lain. Mungkin siapa tahu kan, gak ada yang tahu ya namanya rezeki ya. Tiba-tiba ada yang dengar lagu ada aku terus suka, wah pengen bikin lagu juga dong, tolong diproduserin. Nah kan lumayan gitu kan. Ya nambah pengalaman juga lah, jadi nggak cuman nyanyi kemana-mana doang, tapi juga bisa memproduseri sebuah lagu. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah. Berarti kamu di lokasi syuting juga masih senang apa ngutak-ngatik lagu ya? Oh seneng. Sekarang juga aku lagi ada nulis lagu lagi, tapi lagu Inggris. Nah kebetulan aku nggak bisa bahasa Inggris, aku minta tolong sama Saskia. Saskia kan bule kan, bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia nggak bisa bikin lagu. Nah kalau aku bisa bikin bisa ada bakat dikit lah nulis lagu, tapi bahasa Inggrisnya jelek. Ya akhirnya kerja sama lah. Jadi aku minta tolong dia, tolong dong cariin lirik yang gini gimana bagusnya, ntar aku cari nadanya. Atau enggak aku bikin dulu nih liriknya sendiri, ntar dikoreksi sama dia. Ya kayak ulangan sebenarnya. Iya. Tapi Saskia sendiri suka musik juga nggak sih? Saskia suka musik. Kadang kita juga suka nyanyi bareng sama teman-teman yang lain juga. Kalau lagi di set sama kru bahkan suka nyanyi bareng. Terus juga ya kalau selera musiknya sih hampir sama lah. Berarti enak dong ya untuk diajak ngobrol ya Saskia. Nyambung. Diskusi untuk musik gitu ya. Iya, nyambung. Dan kalau lagu yang Inggris ini sih sebenarnya dia sempat bilang sama aku, kalau bisa targetnya jangan nada Indonesia. Maksudnya gini, di Indonesia kan lagu tuh udah ada template-nya, nadanya tuh paling datar kayak gitu terus kan. Hampir sama lah semua lagu tuh, lagu Indonesia tuh hampir semuanya sama, nadanya gitu-gitu doang. Nah kata Saskia, coba kamu cari nada yang lebih ke barat-baratan, kan beda tuh. Nada Indonesia sama nada luar kan beda. Nah kata dia coba ngincernya nada yang bukan template-nya nada lagu Indonesia gitu, biar bisa jadi sampai keluar gitu. Iya. Dan ini prosesnya sudah berapa persen kah, dan rencananya akan mau dirilis kapan? Kalau berapa persen sih sebenarnya udah mau beres. Cuma kalau untuk rilisnya belum tahu ya. Karena kan buat meluncing sebuah single kan nggak segampang itu ya. Harus mikirin aransemennya, terus nanti kalau udah mau launching promosinya segala macam bla bla kan ribet, dan biayanya juga nggak sedikit gitu. Ya paling kalau emang aku mau rilis single, aku udah nulis lagu banyak nih, lagu ini ya tinggal dipilih lah yang bagus yang mana, baru di recording. Dan lagu Sakina dan lagu yang punyanya Keisa sendiri sudah diskusi sama Papa belum? Udah. Jadi nah ini sebenarnya nyambung juga sama Ayah ya. Waktu itu Ayah sempat bilang sama aku kayak gini, Kisya, kamu udah gede, sekarang belajar mau bikin lagu sendiri. Aku awalnya mikir, wah ya bener nih, ya udah coba aja. Akhirnya cobalah. Ingat banget waktu itu jam berapa ya, jam 1 malam nulis lirik, beres jam 2 langsung nyari nada, beres jam 3 apa jam 4 itu langsung beres dari awal sampai akhir, cuman intronya doang yang belum. Terus dicobalah dinyanyiin ke bunda, ke adik-adik, ke ayah. Itu nulis lagu perdana waktu itu. Iya. Pas nyanyiin ke teman-teman, nyanyiin ke orang-orang di sini, ke pemain-pemain di sini. Alhamdulillah mereka semua bilang bagus, kayak dia bilang jelek. Begitu. Jadi ya bangga lah, maksudnya walaupun belum dirilis ya, tapi seenggaknya kan nulis lagu pertama nih, tapi udah disukain gitu loh. Dan semoga ya ke depannya juga banyak lagu-lagu aku yang aku tulis sendiri gitu, nggak dengan orang lain. Dan sampai sekarang udah berapa banyak nih lagu yang sudah ditulis sama Keisa? Berapa? 45 mungkin. 45? Cuman nggak nyampe 45. Oh 4 sampai 5. 4 sampai 6 atau 7 lah.
begitu. Cuma kan ntar dipilih lagi, Iya, betul. ntar sebulan bikin lagu lagi nih yang banyak, ntar dipilih lagi yang bagus yang mana gitu. Dan kalau misalkan ini kan kamu lagi sibuk sinetron gitu ya, dan kapan meluangkan waktu untuk fokus untuk bernyanyi gitu? Kalau meluangkan waktu untuk bernyanyi sih, Atau mungkin kalau untuk sekarang sih ya, untuk sekarang emang belum ada target mau ke arah mana nih untuk urusan musik ya. Apa mau nanti bakal solo terus, atau mungkin nanti bakal bikin duet, atau bakal bikin band, sekarang belum ada. Jadi kalau sekarang ya nyanyi ya cuman buat iseng-iseng aja, buat senang-senang aja gitu. Makanya sempat kemarin bunda mau ditawarin aku buat duet sama orang, aku bilang ya udah lihat aja dulu, karena kan aku emang lagi fokus di syuting nih, lagi apa ya, lagi senang-senangnya syuting, jadi belum ada kepikiran mau album lah, mau launching single, belum ada. Cuma nanti kalau udah beres ini terus ada break, baru tadi pikirin maunya lanjutnya kemana nih musik ya gitu. dan dukungan dari Saskia sendiri gimana nih? Alhamdulillah ngedukung aja sih, yang penting kan positif juga. Terus juga kalau bisa lagunya juga yang nggak menyinggung berbagai pihak ya maksudnya lagunya yang biasa-biasa aja lah, kayak lagu normal aja lah gitu. Terus juga ya hampir semua teman-teman, semua kerabat, semua saudara, semua keluarga, ayah bunda, papa, mami, semuanya ngedukung gitu, jadi seneng lah. Belum ya? Udah belum Mas Aman? Motek Mas Aman? Motek